Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, PB5 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, kalian akan mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Kemudian kalian akan mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Dan yang ketiga, kalian akan mampu menemukan cara membuat patung. Dan yang keempat, kalian akan mampu membuat patung dengan lebih terampil. Nah, kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita belajari lebih lanjut. Di sini saya memiliki bacaan tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia, atau dijuluki Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, Lumbung Padi, ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sekitar pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang bacaan kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, di sini setelah kalian membaca kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, kalian nantinya akan mampu menyebutkan perbedaan dari dua negara. Kalian bisa mengambil dari
dua negara tersebut, apa saja sih yang menjadi perbedaan dan persamaan dari kedua negara tersebut. Dan nanti kalian dapat menuliskannya di dalam diagram Venn. Nah, saya beri contoh ya anak-anak. Ibu beri contoh di sini. Misalkan di sini kalian mengambil negara Indonesia dan di sini ada negara Malaysia. Nah, perbedaannya apabila di negara Indonesia pariwisata sebagai sumber daya alam yang berlimpah, atau Indonesia terkenal dengan sumber daya alam yang berlimpah. Sedangkan di Malaysia merupakan perdagangan internasional. Namun di tengah-tengahnya ini keduanya memiliki persamaan, yaitu perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, dan mengekspor minyak dan gas bumi. Itu tadi gambaran tentang diagram Venn, baik perbedaan maupun persamaan dua negara di ASEAN. Nah, anak-anakku, kalian nanti bisa menyebutkan negara yang lain. Bisa mungkin Indonesia dengan Thailand atau Malaysia dengan Singapura. Kalian bisa menyebutkan perbedaannya dan persamaannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar model patung. Foto berikut adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Patung apa yang pernah kamu buat? Ayo coba. Iya, kalian kemarin juga pernah membuat patung dari adonan bahan tepung. Nah, nantinya kamu akan berkreasi lebih lanjut tentang membuat patung. Nah, anak-anakku, itu tugas yang Ibu berikan untuk hari ini. Semoga kalian lebih mendalami yang pertama tentang kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Kemudian tentang bahan pembuatan patung. Nah, anak-anakku, selamat belajar. Sampai jumpa.